Kita semua meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah bukan akhir dari seluruh fase kehidupan. Ini sudah merupakan konsep keyakinan agama kita, bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan kembali kepada penciptanya. Setiap mereka yang hidup, pada saatnya mereka akan dipanggil kembali kepada penciptanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menemui kematiannya. Dan setiap mereka yang mati akan memasuki fase kehidupan berikutnya, yaitu di alam barzakh, sembari menunggu sampai datangnya hari kiamat. Kemudian akan dipanggil kembali, dibangkitkan kembali seluruh manusia mulai zaman awal Nabi Adam hingga akhir zaman nanti. Akan dibangkitkan semuanya di padang mahsyar. Semuanya. Bisa kita bayangkan berapa orang itu, dan berapa luas padang yang digambarkan sebagai padang mahsyar itu, dengan seluruh kondisinya masing-masing menurut amal-amal perbuatannya ketika mereka di dunia. Ada yang digambarkan bahwa mereka bergembira dalam arti tidak ada masalah di padang mahsyar itu. Tapi ada pula mereka yang digambarkan tenggelam oleh keringatnya sebetis, semata kaki, ada selutut, dan bahkan ada yang sampai tenggelam karena keringatnya, saking panasnya saat itu, karena memang saat itu matahari dipendekkan. Dan itu semuanya menurut amal perbuatan ketika mereka di dunia, dan amat berat sekali, sehingga setiap orang memerlukan syafaat. Setiap orang mencari siapa kira-kira yang mampu menolong saya, karena ternyata berita yang saya terima dulu ketika di dunia, bahwa kelak kita akan dibangkitkan kembali, yang dulu saya nggak percaya, bagi mereka yang nggak percaya, ternyata benar. Penggambaran pembangkitan mereka yang mati kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dulu aku tertawakan, dan sekarang ternyata betul-betul terjadi. Tidak ada gunanya penyesalan. Mereka kemudian minta supaya dikembalikan kepada dunia agar berbuat lebih baik lagi, supaya nanti kembali menjadi husnul khatimah. Tapi waktu sudah berjalan, kesempatan sudah diberikan, sehingga semua penyesalan itu tiada guna. Waktu terus berlalu, proses berjalan, sampai pada suatu saat kemudian dipanggil satu persatu nama masing-masing setiap manusia dari awal hingga akhir. Berbahagialah mereka kemudian apabila dipanggil namanya, kemudian kitab penghizabannya diberikan dari sisi kanan, maka mereka termasuk golongan ahlul yamin, golongan kanan, yang jelas kesudahannya adalah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, sebaik-baik tempat untuk kembali, karena di sana penuh kenikmatan. Sementara na'udzubillah, betapa sedihnya bagi mereka yang kemudian dipanggil namanya, diberikan kitab penghizabannya dari arah kiri. Dia menerima kitabnya dari sisi kiri, dari tangan kirinya, sehingga dia disebut sebagai ashabus syamil, ashabus shimal, golongan kiri, yang kesudahannya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, tempat yang seburuk-buruk tempat kembali, karena di dalamnya adanya adalah dibakar, diazab, dan itu selama-lamanya. Maka hadirin rahimakumullah, kita meyakini itu semuanya, dan untuk bisa sampai happy ending atau kembali dan husnul khatimah, maka tentu membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setidaknya setiap hari Jumat, setiap khatib mengingatkan kepada kita untuk terus dan terus meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, jangan sampai kamu melakukan maksiat, karena itu akan menyebabkan engkau menjauh dari rahmat Allah. Ayo sholat, ayo berbuat baik, supaya kamu nanti kembali kepada Allah dalam husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, para ulama setidaknya mengkategorikan secara umum hal yang membuat orang-orang itu susah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum itu ada dua. Yang pertama yang diistilahkan dengan maradus syahwah, yaitu penyakit yang terkait dengan syahwat. Penyakit yang hubungannya dengan nafsu manusia. Apa itu? Di antaranya adalah fasik. Perbuatan fasik. Apa yang dimaksud dengan perbuatan fasik? Yang dimaksud perbuatan fasik, sesungguhnya orang itu sebenarnya beriman, Islam, tahu itu benar, tahu itu salah, tahu itu baik, tahu itu buruk, tetapi pengetahuannya itu tidak mampu membuat dia kemudian disiplin untuk berada di jalan yang benar. Tahu bahwa dosa besar meninggalkan sholat, tapi tetap saja dia tidak melakukan sholat. Fasik. Tahu betul bahwa kalau meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu juga dosa besar, tetap saja. Ada juga yang tidak mau puasa. Perbuatan fasik. Apabila hal-hal semacam ini terus tiap hari dilakukan, maka tentulah kemudian dia tidak mampu lagi untuk kemudian bangkit, bergegas menuju peringatan Tuhannya. Ketika ayat dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tidak berpengaruh sama sekali. Ketika ada ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan ketika mendengarkan takbir, azan, salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak lebih seperti sebuah nyanyian yang tidak berpengaruh untuk kemudian membuat dirinya segera bergegas bangkit menuju masjid melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Quran juga diberikan definisi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusalla wa yusiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Di antara definisi fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, yang menggagalkan perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu dengan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sudah bersaksi bahwanya tiada yang disembah kecuali Allah dan Muhammad utusannya, tetapi persaksian itu tidak berpengaruh dalam kehidupan sehari-harinya. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyul shala wa yusiduna fil ardh. Dia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya Allah merintahkan menyambung, malah diputus. Tidak suka menyambung hubungan silaturahim sesama saudaranya. Lebih suka dia kemudian bermusuhan, berarti memutus hubungan persaudaraan. Itu diantara perbuatan-perbuatan fasik, dan tentu bertingkat-tingkat terkait hari ini. Pada prinsipnya adalah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya mereka tahu itu tidak benar, tetapi terus dilakukan. Hadirin rahimakumullah, biasanya orang yang fasik itu terjadi disebabkan karena motivasi dunia yang sangat kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maka itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasyr ayat 19. Jadi hadirin rahimakumullah, hindari perbuatan-perbuatan fasik ini. Yang kedua, penyakit yang terkait dengan syahwat yang membuat kita susah untuk menaati perintah-perintah Allah atau mengenal Allah lebih jauh, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, adalah kesombongan. Sombong, al-kibr, sikap di mana hati seseorang itu selalu ingkar dan selalu bantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu kadzalik yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, maka amat besar kemurkaan Allah di sisi Allah dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Perhatikan hadirin rahimakumullah. Untuk mereka yang selalu berbuat atau memiliki sifat-sifat sombong ini, inilah penyebab Allah mengunci hati mereka. Kalau hati sudah dikunci, berarti dia sulit menerima kebenaran. Dan ingat, dalam ayat Al-Quran banyak dijelaskan, di antara sifat atau penyebab kenapa setan itu kemudian tidak mau menyembah atau mengikuti perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, selalu disebabkan karena kesombongannya mereka. Artinya kalau manusia kemudian sombong, sesungguhnya mereka meniru sifat dari setan yang sudah diharamkan Allah memasuki surganya. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah al-zilm, perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha innal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang zalim adalah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, sudah diingatkan, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk dari Nabi SAW. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu disebabkan karena angkuh dan penyakit dengki yang ada dalam hatinya. Zalim tidak bisa dilepaskan pula dengan kesombongan, al-kibr. Biasanya orang yang zalim sepaket biasanya orang yang sombong. Dan orang yang sombong biasanya itu terjadi apabila dia memiliki banyak kelebihan, hal kelebihan apapun itu. Apakah itu karena kelebihan harta sehingga dia sombong dengan hartanya? Apakah dia memiliki kelebihan fisik yang kuat maka dia sombong dengan kekuatan fisiknya? Apakah dia memiliki paras yang cantik atau ganteng dan dia sombong karena parasnya? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita harus memahami bab ini, karena kelebihan yang Allah berikan apabila kita tidak bisa mengelola dengan baik, itu berpotensi pada kita untuk menjadi orang yang sombong. Dan sombong sekali lagi adalah penyebab atau karakter yang utama dari karakter setan yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya. Sifat lain, penyakit lain adalah al-kidz atau berdusta. Jangan suka berdusta. Dan dusta ini salah satu karakter orang munafik.
Dan dusta inilah yang menyebabkan orang semakin jauh karena selalu berpura-pura, selalu berbohong. Sepertinya taat, ternyata dia dibalik itu justru berkhianat. Itulah perbuatan-perbuatan orang-orang yang suka berbohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadari hal itu. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka selalu berdusta. Hadirin rahimakumullah, yang kelima penyebab orang akan jauh dari rahmat Allah, susah mengenal Allah adalah karena banyaknya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, tentu ini kalau kita perhatikan dari awal hingga yang kelima ini, sesungguhnya masing-masing saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan. Mereka yang berbuat fasik, mereka yang sombong, mereka yang zalim, mereka juga yang biasanya berbuat maasi atau kemaksiatan. Karena itu, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya untuk bisa sejauh mungkin menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi.